Oke, lanjut teman-teman. Kita sudah sampai di posisi telah membeli domain dan telah membeli hostingnya, ya kan? Ini kalau kita lihat udah terbeli belum domainnya, lihat di sini kan ada tulisan aktif nih. Tapi kok gemboknya kok warna merah ya? Kalau kita lihat tuh no SSL detected, click here to browse SSL option. Ini artinya lampu dan PLN-nya belum dihubungkan. Nah, kalau lampu dan PL-nya yang sudah dihubungkan tuh, ini bisa lihat di sini website yang di bawah ini. Tuh valid SSL detected. Expire-nya tanggal sekian, tahun sekian kan gitu. Oke. Bagaimana cara kita menghubungkan lampu dan PLN gitu ya? Bagaimana supaya nyala gitu, terang ruangannya. Lampunya nyala yaitu domainnya hidup dan hostingnya jalan masuk ke dalam lampu itu. Aliran listriknya gitu, yaitu hosting. Caranya kita masuk ke dalam cPanel yang kita akan diberikan oleh tempat kita membeli domain itu ya. Caranya tadi kan kita beli Wearing Sadara ya, wearingsadara.com ya. Nah, karena aku udah punya member di Jagoan Hosting, makanya aku masuk ke dalam hostingnya aku, yaitu abdurrahim.com/cpanel gitu ya. Ntar, nah ini ada username sama passwordnya, masuk ke dalam itu. Nah, inilah tempat cpanelnya. Ini kalau kita coba tadi Wearing Sadara, kita coba aja, bisa nggak ya? wearingsadara.com. Nggak keliru, ini saya copy aja lagi biar nggak keliru ya. Kadang kalau salah ketik kan di komputer nggak bisa ya kan. Wearing Sadara yang kita berikan tadi .com ya, .com /cpanel. Dengan cara seperti ini mudah-mudahan bisa. Oke. Oh, belum aktif. Oke. Nanti biasanya pas waktu kita beli domain hosting itu akan masuk ke dalam email kita. Dan di email itu akan dikasih keterangan apa itu user ID-nya dan passwordnya gitu. Ini user ID dan passwordnya ini berasal dari email tempat kita mendaftar di Jagoan Hosting tadi kan gitu. Oke, sampai di posisi sini kita harus menghubungkan domainnya dengan hostingnya. Ini ada add-on domain sini. Jadi kita klik add-on domain. Kita masukkan new domainnya, yaitu tadi kan kita kan udah beli wearingsadara.com kan. Subdomainnya kosongkan. Ini biarkan public HTML, kosongkan. Langsung klik nih add domain. Nah, ini sedang dalam proses menghubungkan wearingsadara.com dengan hosting yang sudah kita beli. Ini tulisannya the add-on domain wearingsadara.com sudah terbuat ya. Ya, kita klik ini. Itu sampai tahap ini kita bisa pencet ini untuk kembali ke menu utama gitu ya. Nah, sudah terlihat bahwa domain itu telah ditambahkan. Tadinya kan 4/5, nah sekarang 5/5. Telah ditambahkan add-on domainnya. Coba kita lihat domain yang kita punya ini kan, domain kita. Ini domain kita sudah barusan nambah, ini Wearing Sadara ini dia. Ya. Nah, harga tadi kalau lihat di Jagoan Hosting kan harga beda-beda ya, ada yang murah, ada yang menengah, ada yang mahal gitu. Itu semuanya bedanya di sini nih. Berapa banyak bisa ditambahkan add-on domain. Kalau misalkan yang mahal tentu banyak gitu ya, mungkin bisa sampai 10, 20 gitu. Kalau yang murah ya mungkin 1, atau kalau menengah ya mungkin seperti ini 5 gitu ya. Pemakaian disk ini. Ruangan disk kalau semakin mahal, yang kita beli ya tentu aja semakin besar itunya ya. Nah, tapi saya beli yang ini pun masih berlebih gitu, masih banyak gitu, baru dipakai 32%. Nah, bisa beda harga juga beda bandwidth kawan-kawan. Nah, kalau misalkan bandwidth ini seperti pita layar lebarnya gitu. Kalau misalkan yang mahal tentu aja pita layar lebarnya banyak gitu ya. Kalau misalkan sedang ya lebih kecil gitu.
Kalau bandwidth ini mungkin bisa diibaratkan seperti jalan gitu loh, jalan raya gitu loh. Kalau jalan rayanya lebar, banyak mobil yang bisa masuk kan gitu. Jadi banyak pengunjung bisa masuk tanpa terganggu gitu. Tapi kalau bandwidthnya kecil, banyak sekali mobil yang antri gitu. Banyak orang mau masuk tapi antri gitu. Nah, efeknya tentu ada pada kecepatan transaksi gitu. Makanya semakin besar bandwidth, makanya semakin mahal gitu. Sama lah, jalan raya semakin lebar semakin mahal buatnya kan gitu. Semakin mahal harganya semakin banyak mobil bisa masuk gitu. Bandwidth juga penting lah, makanya harga mahal bandwidthnya lebar gitu. Kalau harga menengah ya bandwidthnya sedang-sedang saja gitu. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam domain yang sudah ditambahkan. Kalau mau lihatnya ya lihat di banyaknya domain ini. Nah, inilah domain-domain yang ada di dalam si panel kita. Dalam hal ini Wiring Sadara ini yang barusan kita beli ya. Oke, dalam posisi ini bagaimana selanjutnya untuk kita membuat ini online. Ini coba kalau kita lihat kayak apa dia ya di sini. Nah, kalau sudah ada tulisan index of terus ini seperti ada file-file gini kayak file manager begini ya, berarti ini sudah aktif teman-teman. Tapi kalau misalkan wiringsadara.com masih tulisannya error ataupun website tidak temui, itu artinya dia belum aktif kayak tadi itu kan, nggak aktif gitu, belum aktif tuh. Nah kalau ini sudah aktif nih, sini sudah kita bisa instalkan engine untuk membuat toko online gitu loh. Nah untuk membuat toko online, dari sini kita masuk lagi ke cPanel kita, ini masuk ke menu utama ya, maksudnya pojok kiri ya, pojok kiri atas ini, terus masuk ke menu utama, kita instalkan engine untuk toko online, yaitu WordPress. Ini ya, softwarenya kita masukkan dulu softwarenya. Kita install lah ininya apa? WordPress-nya. Nah, WordPress ini adalah engine untuk platform sebenarnya disebutnya platform web 2.0 gitu ya. Nah, tapi sudah sangat berkembang sehingga bisa diinstalkan toko online di sini. Nah, bisa langsung install now gitu. Nah, ini versinya, versi websitenya yang paling atas nih. Ini kan sudah WordPress ya. WordPress yang atas nih. Nah, kemudian ini versinya ya kita versi yang paling baru gitu ya. Nah, choose installation URL, kita mau masukkan kemana? Kita pasang aja HTTP. Nanti kita bisa ubah jadi HTTPS. Nah ini boleh ada triple W, bisa juga enggak gitu loh. Nah, enggak banyak pengaruh lah. Tapi kalau misalkan website yang seperti Google ataupun Facebook, biasanya kan di depannya ada triple W begini. Kali ini bolehlah kita pasang dengan triple W ya. wiringsadara.com. In directory kosongkan. Nah jadi kalau misalkan kita masukkan directory sini, misalnya blog gitu ya, misalnya ini contoh blog, ya nanti WordPress-nya akan terinstall di blog gitu. Kita nggak usah kosongkan, harus dikosongkan supaya kita masuk ke root domain, root domain gitu akarnya. Namanya apa? Kita install aja dia. Kita pastekan aja tadi merek anunya ya, merek website dia. Coba kita kasih tulisan besar sini, ya sedikit bagus lah. Kita lihat dia punya tagnya apa ini. Nggak ada kebetulan. Wiring Sadara aja gitu ya. Oke, kita 2 kali aja kasih dia tulisan yang sama. Ini kan nanti bisa diubah-ubah. Kita akan belajar untuk itu. Oke. Kemudian admin username kita ganti aja dengan itu, Wiring Sadara tadi ya. Ini kecilin aja biar nanti waktu ngetiknya enak. Passwordnya ya terserah ya, kita bisa tulis password apapun. Kita install mau sebagai apa, dalam bahasa Indonesia ya boleh, bahasa Inggris ya boleh, supaya gampang dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya sih saya biasa pakai bahasa Inggris ya, tapi mungkin kalau belajar boleh lah pakai bahasa Indonesia. Ini boleh kita pencet untuk plugin gitu ya. Masukkan plugin untuk ini supaya untuk mengamankan password, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Kita lihat advanced action. Nah,
database-nya, nama database-nya coba saya ganti aja deh supaya saya gampang ingatnya gitu. Auto upgrade ya boleh, kita auto upgrade loginnya, auto upgrade themes-nya. Oke, untuk install themes lewatin aja dulu, nanti kita akan install sendiri apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang proses kita install. Nah, tunggu, dia sedang bekerja. Oke, sudah selesai. Dia sudah masuk ke dalam websitenya. Kalau mau lihat websitenya kayak apa nih, yang atasnya kita klik kanan ini. Kita besarkan supaya kelihatan. Ini bisa diklik kanan, kita lihat boleh kayak apa. Nih, kan ini masih awal banget ini. Seperti ini, nanti nggak kayak gini, kita akan ubah dan percantik dia gitu. Ya, kalau mau lihat anunya apa, kalau mau masuk ke dalam adminnya, ini ingat ini websitenya apa, garis miring wp-admin gitu ya, ini diingat ini. Nah, ini kalau mau gampang ya diklik kanan aja, masuklah kepada itunya tadi, miring saudara. Nah, oke, sampai di sini teman-teman sudah masuk ke dalam WP adminnya gitu ya. Kenapa ini otomatis masuk? Karena tadi kita telah menyimpan passwordnya gitu. Jadi udah langsung masuk ke dalam back office lah istilahnya tuh. Dashboard. Nah, dashboard. Gitu teman-teman. Nah, sampai di titik sini sudah siap kita pakai untuk membuat sebuah website. Nah, contoh website yang akan kita buat tentu aja toko online ya. Kita akan masukkan tools-tools yang akan kita perlukan di dalam website itu.